Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat semuanya. Berjumpa kembali dengan Dokter Sapi. Sahabat semuanya, siang kali ini saya ingin menyampaikan ada 8 strategi ya, 8 strategi supaya kita dalam peternakan sapi ini bisa mendapatkan kemajuan, bisa mendapatkan keuntungan, dan peternakan sapi ini bisa menjadi lahan untuk kita mencari rezeki. Nah, sahabat semuanya, 8 strategi tersebut, yang pertama adalah fokus pada nutrisi yang komprehensif. Ya, jadi fokus pada nutrisi atau pakan yang komprehensif, yang mana pakan ini menjadi pakan yang seimbang. Di dalamnya ada yang beberapa kali kami sampaikan adalah asupan bahan keringnya, kemudian nutrisi makro berupa kebutuhan proteinnya, sesuaikan dengan kebutuhan protein, sesuaikan dengan TDN-nya, sesuaikan dengan serat kasarnya, kemudian dilengkapi dengan kebutuhan mikro yaitu mineral, vitamin, seperti itu sahabat semuanya. Jadi untuk produksi sapi perah ataupun produksi sapi potong penggemukan yang berproduksi daging atau berproduksi susu, yang pertama yang harus kita perhatikan salah satunya adalah kebutuhan nutrisi yang komprehensif, nutrisi yang seimbang dan tercukupi. Kemudian yang kedua adalah optimalisasi manajemen air minum. Nah, kebutuhan air minum itu menjadi penting karena dia akan harus menghindari terjadinya dehidrasi. Fungsi air adalah untuk membantu suplai pakan, untuk membantu proses metabolisme tubuh, nutrisi. Kemudian ketersediaan air bersih menjadi sesuatu yang penting mendukung kesehatan. Meminimalisir stres, seperti itu, jangan sampai kekurangan air minum. Kemudian untuk menghindari terjadinya kontaminasi pada air minum, kita menggunakan water treatment system. Nah, ini penting. Water treatment system menjadi penting karena ini sangat berkait dengan kesehatan pada saluran pencernakan sahabat semuanya. Nah, kemudian yang ketiga adalah paling penting juga adalah penggunaan teknologi yang modern. Penggunaan teknologi ini penting karena setiap aktivitas, baik itu aktivitas produksi, baik itu aktivitas operasional, harus terekam dengan baik secara digital. Sekarang kita sudah punya banyak teknologi untuk bisa memantau, untuk bisa merekam semua aktivitas yang ada. Ya, contoh yang simpel saja, melihat produksi susu tiap hari harus terekam dengan baik. Kemudian memprediksi ADG tiap hari berdasarkan asupan bahan kering yang diberikan. Itu juga sangat penting, seperti itu. Nah, kemudian monitoring terhadap pemberian pakan tiap hari itu penting. Berapa yang kita berikan, berapa yang kita curahkan, kita berikan ke sapi, berapa sisa pakannya, itu termonitor dengan baik sehingga benar-benar sapi mendapatkan kebutuhan yang cukup untuk produksi. Recording produksi susu, daging. Kemudian recording juga harus secara teknologi ini terekam dengan baik status kesehatan hewannya. Kemudian teknologi pakannya, ada total mix ration segala macam, itu sesuatu yang memang kita usahakan supaya digitalisasi terhadap peternakan itu berjalan dengan baik untuk mendukung produktivitas sapi kita, Bapak Ibu semuanya. Kemudian yang keempat adalah manajemen stres. Nah, sapi kita tidak boleh terpapar banyak stres, Bapak Ibu semuanya. Karena stres ini banyak menimbulkan dampak negatif terhadap produksi, dapat langsung berpengaruh terhadap absorpsi pakan, penyerapan pakan, berpengaruh pada pertumbuhan, berpengaruh pada kondisi-kondisi kesehatan ternak seperti kondisi-kondisi penyakit-penyakit pernafasan, kondisi penyakit-penyakit pencernakan, itu juga sangat berhubungan dengan kondisi-kondisi stres, Bapak Ibu semua. Jadi kita hindari stres karena pengangkutan, stres karena perjalanan, stres karena perlakuan,
stres karena penanganan injeksi obat-obatan segala macam, itu harus kita hindari Bapak Ibu semuanya. Atau kemudian juga harus kita hindari lingkungan-lingkungan yang menyebabkan stres, lingkungan kotor, cuaca yang ekstrim, banyak nyamuk, contoh seperti itu, banyak lalat, itu menyebabkan sapi menjadi stres, tidak konsentrasi untuk makan. Kemudian ada kondisi-kondisi lain yang kita harus hindari, contoh juga yang membuat sapi ketakutan, merasa kebisingan, merasa panik seperti itu, yang kandangnya mungkin kebetulan ada kondisi-kondisi pentas, kondisi konsen, itu harus dihindari dengan baik supaya sapi tidak merasa panik, sapi tidak merasa ketakutan, tidak dia terhindar dari stres. Itu sangat penting, sahabat semuanya. Kemudian kita harus melakukan pendekatan yang humanis, kepedulian. Jadi ketika pemerahan susu kita lakukan dengan humanis, jangan jauhi dari hal-hal yang kasar. Ketika memang memelihara ternak, melakukan treatment itu maka harus dihindari hal-hal yang bersifat kasar. Kemudian hal-hal tersebut kalau stres setelah kita lakukan penanganan dengan baik, harapannya adalah produksi akan meningkat secara signifikan. Kemudian nomor 5, yaitu memprioritaskan pencegahan penyakit. Nah, sekarang ini adalah kondisi-kondisi yang memang benar-benar penyakit harus kita cegah, sahabat semuanya. Penyakit harus kita cegah, karena mencegah penyakit lebih baik daripada mengobati. Apalagi kondisi-kondisi wabah harus kita cegah. Prediksi-prediksi penyakit juga harus kita cegah. Kita kecolongan kemarin terkena PMK. Kita kecolongan kemarin kan ada wabah LSD, wabah PMK seperti itu. Maka ke depan tidak boleh lagi. Maka prediksi-prediksi penyakit mulai sekarang harus kita lakukan. Seperti itu, deteksi dini penyakit. Sekarang ada rumor-rumor terkait dengan penyakit SE, contoh penyakit parasitara. Itu jangan sampai meledak menjadi wabah. Kemudian di satu tempat ada namanya antraks, seperti itu harus kita cegah. Maka pencegahan yang paling penting, karena wabah menimbulkan dampak kerugian ekonomi yang sangat signifikan, maka kita harus sikapi dengan pencegahan yang baik. Pencegahan penyakit yang baik salah satunya adalah ketika memang belum ada penyakit, maka kita deteksi dini penyakit, itu sangat penting. Kemudian yang kedua, ketika yang penyakitnya sudah ada, kita lakukan dengan program vaksinasi, kemudian program untuk menurunkan prevalensi penyakit. Itu sesuatu yang memang harus dilakukan dengan baik. Pada kasus-kasus seperti PMK pun LSD, maka pencegahan yang terbaik adalah saat ini adalah dengan melakukan vaksinasi. Pertama, yang kedua melakukan membatasi lalu lintas sapi. Nah ini, kalaupun lalu lintas sapi tidak bisa dibatasi, ya maka risiko terbesarnya adalah populasi kita adalah populasi tertular. Maka perkuat namanya vaksinasi, perkuat namanya lalu lintas sapi. Nah dengan seperti itu, wabah kemudian dampak kerugian ekonomi dapat kita hindari. Vaksinasi menjadi penting. Kemudian setiap individu sapi juga harus punya rekaman kesehatan ternak, terekam dengan baik, termonitor dengan baik, tertangani dengan baik, seperti itu. Kemudian memang membutuhkan investasi yang cukup untuk menciptakan sapi-sapi yang memiliki daya tahan terhadap penyakit. Nah, ini investasinya berarti kandangnya juga harus bersih, kebersihan kandang. Investasi kedua vaksinasi. Investasi yang ketiga sapinya benar-benar sapi-sapi yang kita pilih, sapi-sapi yang kita punya adalah sapi-sapi yang sehat. Kemudian komunikasi dengan petugas medik, petugas paramedik, supaya sapi-sapi kita benar-benar tertangani dengan baik. Investasi lain, kita deteksi dini penyakit, ya jangan terus ketika memang kondisi sapi terlihat sehat seperti itu, kita lupa akan deteksi dini penyakit. Deteksi dini penyakit kita bisa melakukan dengan pemeriksaan darah, pemeriksaan sampel darah. Kita antisipasi supaya tidak terjadi penyakit-penyakit baru masuk ke kandang kita. Nah, penting kita melakukan surveillance secara berkala, supaya benar-benar kita tahu, kita bisa memprediksi bahwa
di farm kita atau di sekitar kita penyakit-penyakit itu belum menjadi ancaman, sudah menjadi ancaman atau sudah merebak, itu menjadi penting. Kalau memang belum terdeteksi, maka kita harus hati-hati. Kalau sudah mulai terdeteksi, bagaimana kita menangani, dan kalau sudah menjadi marak, maka kita lebih sulit lagi untuk menanganinya. Nah, itu Bapak Ibu semuanya. Yang keenam adalah memilih suplemen penting. Suplemen penting itu menjadi sesuatu yang penting. Suplemen mineral, kemudian vitamin itu sangat penting untuk memacu metabolisme tubuh secara optimal. Mengoptimalisasi pakan, akan terkonversi menjadi daging, terkonversi menjadi otot, terkonversi menjadi susu. Itu peran mineral dan vitamin, terkonversi menjadi reproduksi yang baik, seperti itu. Maka memilih suplemen yang tepat itu sangat korelatif positif terhadap produksi susu, produksi pedet, produksi daging dan segala macamnya. Maka pilih suplemen yang tepat, kemudian tentunya dengan dosis yang sesuai. Tidak boleh berlebihan, tidak boleh juga terjadi kekurangan. Kemudian yang ke-7, ini sangat erat dengan sapi potong, harus benar-benar menghitung dengan baik terkait dengan harga, Bapak Ibu semuanya. Stabilitas harga menjadi sangat penting pada peternakan, produksi peternakan atau market peternakan. Sapi potong itu sangat tergantung dengan beberapa kondisi. Yang pertama adalah kondisi-kondisi pasar harga kita ini pada sapi potong sangat berpengaruh pada kondisi sapi-sapi yang ada. Sapi-sapi impor contoh. Ketika memang di Lampung contoh, ketika harga-harga sapi impor yang masuk dipanen dengan harga-harga yang standar seperti harga-harga sapi lokal, maka peternak masih bisa berjalan dengan baik. Tapi ketika memang harga sapi impor itu cenderung turun, contoh harga pasaran sapi lokal kita 52.000, kemudian ketika memang harga sapi impor turun jadi 45.000 dan harga jual mereka 45.000, tidak mungkin sapi-sapi lokal kita harganya akan 52.000. Walaupun selisih harga Rp1.000 di atas sapi-sapi impor contoh, karena kualitas setir dan kualitas bull untuk sapi-sapi lokal, maka harganya tetap 46.000, 45.000 seperti itu. Maka jauh sekali turunnya. Per kilonya bisa turun sampai sekitar 5-10.000. Bayangkan kalau satu ekor saja turun Rp1.000 per kilogram berat badannya, bobot 500 kilo itu sudah turun sekitar 500.000 per ekor. Itu kerugian yang luar biasa. Nah, itu prediksi harga menjadi sesuatu yang penting. Maka untuk peternak-peternak sapi potong ini harus benar diantisipasi. Maka kalau memang bisa di saat ini yang paling bisa dilakukan untuk peternak-peternak sapi potong adalah mempersiapkan untuk kurban. Nah, hal-hal yang memang harus dilakukan, satu, pembelian sapi potong, prediksi-prediksi dengan taksiran itu mulai harus dikurangi, karena itu sangat menyebabkan harga pembelian yang sangat tinggi. Prediksi harga dengan taksiran, tiba-tiba harganya per kilonya menjadi 60.000, itu hanya mengandalkan selisih antara ADG dengan feed cost hariannya, belum dipotong dengan kemahalan harga pembelian seperti itu, Bapak Ibu semuanya. Ini harus hati-hati, maka perencanaan dan strategi menghadapi stabilitas harga sangat penting. Berikutnya juga terkait harga itu sangat terkait dengan kebijakan pemerintah. Kalau kebijakan pemerintahnya benar-benar mempersilahkan impor yang berlebihan, maka peternak-peternak lokal kita menjadi sangat tergusur itu. Jadi satu-satunya pangsa pasar sapi potong kita, sapi lokal kita, salah satunya adalah hanya untuk lebaran haji. Karena untuk kebutuhan hariannya itu bisa terkalahkan oleh harga-harga sapi impor. Nah, kecuali kondisi-kondisi betina mungkin harganya mirip dengan sapi-sapi impor, ya, hampir sama. Jadi kebutuhan hariannya banyak memotong sapi-sapi betina, dan ini ancaman terhadap masa depan peternakan di Indonesia. Kalau pabrik-pabriknya sapi betina sudah dipotong satu persatu tiap hari untuk kebutuhan hariannya, maka ngalamat kita tidak punya produktivitas sapi. Masa generasi sapinya kita akan tergerus seperti itu, dan lama-lama kita akan tergantung ke kebutuhan impor, Bapak semuanya. Nah, kemudian yang terakhir adalah melakukan
pelatihan berkelanjutan. Nah, seperti itu. Melakukan investasi yang berupa pelatihan berkelanjutan. Ini menjadi penting untuk pengembangan peternakan kita. Peternakan yang berkelanjutan, pelatihan berkelanjutan, kita bisa mengikuti peningkatan skill kita, peningkatan teknik-teknik pemeliharaan kita, peningkatan manajemen pakan kita, itu melalui seminar-seminar, melalui kursus, workshop, atau pelatihan-pelatihan yang disediakan oleh beberapa NGO, kemudian beberapa CSR yang oleh perusahaan, itu ikuti. Karena pelatihan-pelatihan yang berkelanjutan, edukasi yang berkelanjutan itu menjadi sesuatu yang sangat penting, sangat signifikan untuk memajukan, untuk eksistensi dan juga untuk improve peternakan kita. Nah, monggo diikuti semuanya proses-proses pendidikan-pendidikan yang berkelanjutan, seminar, kursus, workshop, webinar yang dilakukan expert, kemudian pelatihan-pelatihan berkelanjutan. Tidak boleh berhenti belajar seperti itu. Kemudian ini hal yang penting juga adalah mudah beradaptasi dengan tren baru. Jadi kalau peternak selama ini menganggap sudah lama, sudah peternak sapi dari kecil masih diajarin lagi, itu anggapan yang salah. Harus benar-benar mengikuti tren yang baru, harus benar-benar mengikuti perkembangan teknologi informasi peternakan melalui tadi seminar, kursus, workshop, dan mengikuti pelatihan-pelatihan seperti itu. Kalau memang perlu kuliah, yang belum S1 kuliah S1, belum S2 kuliah S2, belum S3 kuliah S3 seperti itu, untuk meningkatkan eksistensi dan meningkatkan profitabilitas peternakan kita. Seperti itu sahabat semuanya. Dan harus siap menghadapi semua hambatan, siap menghadapi semua rintangan, dan kemudian untuk bisa tumbuh dan berkembang. Kemudian terakhir adalah menjaga selalu dan meningkatkan networking. Jaringan kita tidak boleh dilupakan. Jejaring, network itu penting karena nanti akan berpengaruh terhadap produktivitas kita. Networking, jaringan kita untuk pelatihan, untuk pemasaran produk, untuk sumber-sumber bibit, sumber-sumber bakalan, itu menjadi sangat penting. Jangan lupakan networking. Nah, seperti itu. Bapak Ibu semuanya, mungkin itu ada 8 strategi untuk pengembangan peternakan di peternakan kita, baik sapi potong ataupun di sapi perah. Mudah-mudahan bisa kita ambil manfaatnya untuk peternakan kita semua. Terima kasih, jangan lupa subscribe, share, and like. Dokter Sapi, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.